Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Roh darat, aku membawakanmu binatang sunyi hidup, datang dan periksa. Kata Fang Yuan saat dia membuka lubang abadinya, mengaktifkan selusin cacing gu saat dia mengeluarkan singa dan meletakkannya di tanah. Singa ini besar seperti gajah raksasa. Warnanya coklat kuning, dan bulu tebal menutupi lebih dari separuh tubuhnya. Itu sedang tidur sekarang, membuat suara mendengkur. Itu adalah singa giok kuning. Awalnya terluka parah, di ambang kematian. Tetapi selama masih hidup, dengan kemampuan dan aset Fang Yuan saat ini, dia bisa menyembuhkannya kembali ke kesehatan penuh. Roh tanah Langya membelai janggutnya, berjalan di sekitar singa giok kuning saat dia mengamati. Dia bisa bergerak bebas sekarang, segel jalur ki di tubuhnya semuanya dilepaskan. Singa yang baik, bahkan jika kamu sedang tidur, kamu terlihat sangat galak, tidak buruk. Mengatakan demikian, roh tanah Langya mengulurkan tangannya dan membuka mulut singa giok kuning itu, melihat gigi yang terkatup. Gigi bagus. Roh tanah Langya memuji. Dia terus menyentuh singa di sepanjang tubuhnya, sampai dia mencapai area di antara kaki belakangnya. Sepanjang proses, roh tanah Langya telah mengaktifkan cacing gu secara diam-diam. Setelah memeriksanya, dia senang, tidak buruk, ia memiliki kekuatan dan vitalitas, ia juga dapat bereproduksi. Sangat disayangkan bahwa tanah yang diberkati saya adalah tanah yang diberkati jalan pemurnian, tidak bagus untuk memelihara binatang buas ini. Roh tanah Langya memiliki 12 binatang sunyi, dia sangat berpengalaman dengan mereka dan telah menjadi cukup ahli, dia sama sekali tidak asing dengan binatang buas yang sunyi. Tapi tanah yang diberkati Langya adalah tanah yang diberkati jalur pemurnian, memurnikan gu di sini akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil. Tapi tidak ada bantuan untuk memelihara binatang buas. Sementara itu, tanah yang diberkati Hu Immortal adalah tanah yang diberkati jalur perbudakan, itu bagus untuk memelihara kelompok rubah. Kelompok rubah di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal akan memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan rubah yang sunyi. Tanah yang diberkati dan surga gua semuanya sangat berbeda, masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Ini karena tanah dan surga gua yang diberkati adalah lubang abadi dari Gu Immortals. Ketika Gu Immortals mengalami kenaikan abadi, mereka akan mengambil ki langit dan bumi, dan menurut pemahaman mereka terhadap langit dan bumi, dunia aperture abadi mereka akan diciptakan terkait dengan jalur cacing Gu yang mereka lemparkan ke dalamnya. Roh tanah Langya sangat senang dengan singa giok kuning ini, dia dengan cepat memberi Fang Yuan 88 batu esensi abadi. Pada saat yang sama, dia memberikan detail gerakan pembunuh wajah asing. Fang Yuan melihat detailnya di depan roh tanah Langya. Gerakan pembunuh ini memiliki asal-usul yang luar biasa, itu berasal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, dia memiliki ide inovatif dan menempuh jalan kreatif. Fang Yuan memuji, hanya ada 300 cacing gu yang digunakan di sini, tetapi mereka melibatkan jalur transformasi, jalur kekuatan, jalur kebijaksanaan, dan lainnya, dengan total 6 jalur. Beberapa cacing gu langka, sepertinya akan memakan waktu beberapa saat untuk menciptakan kembali gerakan pembunuh ini, setelah saya mengumpulkan semua cacing gu. Ini, Langya, apakah kamu memiliki cacing gu ini? Roh tanah Langya menggelengkan kepalanya, terkekeh, untuk apa saya akan menyimpan gu ini? Saya tidak bisa menggunakan gerakan pembunuh ini. Wajah asing, wajah samar-samar yang dikenal, dan wajah yang dikenalnya, ketiga gerakan pembunuh ini adalah seri. Apa yang Anda peroleh hanyalah gerakan pembunuh fana, mampu berubah menjadi seseorang yang tidak dikenal orang. Jika mereka mengenal orang itu, Anda akan terungkap. Dua yang terakhir adalah gerakan pembunuh abadi, bahkan jika Anda berubah menjadi orang yang dikenalnya, Anda tidak akan terekspos. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri tampaknya telah meninggalkan warisan ini, jika Anda memiliki kesempatan, Anda mungkin mendapatkan dua gerakan pembunuh lainnya seumur hidup Anda, siapa tahu.
Fang Yuan tertawa getir, bagaimana saya bisa memiliki keberuntungan seperti itu, untuk secara kebetulan menemukan dua gerakan pembunuh abadi lainnya. Warisan keduanya mungkin sudah diambil oleh orang lain. Meskipun dia mengatakan itu, dia tersentuh di dalam hatinya. Dia memikirkan waktu di dataran utara, ketika dia memperoleh warisan yang melibatkan warisan lembah Luopo yang mulia iblis surga pencuri. Dia sudah menyempurnakan kunci untuk memasuki warisan, buka pintu Gu dan tutup pintu Gu. Tapi dia belum bertindak. Warisan Gu Master tidak mudah diperoleh. Terutama warisan jalan iblis, mereka biasanya jauh lebih sulit daripada warisan jalan yang benar, dan jauh lebih berbahaya. Warisan yang mulia iblis surga pencuri jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya. Dengan situasinya yang tidak jelas, dan segudang diri yang tidak dapat digunakan, Fang Yuan lebih suka menunggu lebih lama daripada mengambil risiko yang tidak perlu. Fang Yuan tidak menaruh banyak harapan tentang ini, karena dia sudah menebak sejak lama, petunjuk warisan yang saya peroleh jelas bukan satu-satunya di luar sana. Yang mulia iblis surga pencuri tidak ingin warisannya tetap tidak ditemukan, sehingga dia menyebarkan petunjuk jauh dan luas untuk meningkatkan peluang. Warisan ini telah diciptakan sejak lama, seseorang mungkin sudah pergi ke sana, tidak berbicara tentang orang lain, lihat saja yang mulia iblis jiwa spektral, dia sepertinya telah menggunakan gunung Danghun dan lembah Luopo untuk mengolah jalan jiwa. Karena warisan yang mulia iblis surga pencuri melibatkan lembah Luopo, saya khawatir yang mulia iblis jiwa spektral telah terlibat di dalamnya. Faktanya, dia mungkin sudah mengambil lembah Luopo. Menjernihkan pikirannya, Fang Yuan mengeluarkan 3 resep immortal Gu yang sudah selesai dan menyerahkannya kepada roh tanah Langya. Ini adalah transaksi saat ini. Roh tanah Langya menerima resep Gu abadi dan memeriksanya, melihat bahwa tidak ada masalah, dia memuji bakat Fang Yuan lagi, aku jarang mengagumi orang, tetapi bakatmu dalam menyimpulkan resep Gu abadi benar-benar membuatku memandangmu dalam cahaya yang berbeda. Roh tanah, aku akan berbicara denganmu tentang ini. Fang Yuan berkata, mengenai transaksi resep immortal Gu, saya ingin mengubah detail transaksi kami. Aduh, semua resep immortal Gu Anda yang memiliki tingkat penyelesaian tinggi telah disimpulkan oleh saya. Sisanya memiliki tingkat penyelesaian 60 hingga 70%, atau bahkan di bawah 50%. Saya ingin menyimpulkan resep immortal Gu ini, tetapi akan memakan waktu lama jika saya ingin menyelesaikannya. Jika saya harus menghabiskan 1 atau 2 bulan untuk mereka, saya tidak akan bisa melakukan hal lain. Saya sarankan agar kita mengubah detail transaksi kita. Sebelum Fang Yuan selesai, roh tanah Langya menggelengkan kepalanya, tidak berubah, mengapa kita harus berubah? Saya telah menghabiskan begitu banyak batu esensi abadi. Bukankah karena Anda bisa menyimpulkan resep immortal Gu? Anda adalah jalan kebijaksanaan Gu immortal, dan Anda sangat terampil dalam menyimpulkan resep immortal Gu, mengapa Anda tidak ingin melanjutkan? Paling-paling, saya dapat menaikkan harga dan membayar Anda sedikit lebih banyak kompensasi. Roh tanah Langya, jangan tolak aku dulu, dengarkan aku tahu kamu akan tertarik. Fang Yuan tertawa percaya diri, saran saya adalah ini, mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab untuk menyimpulkan resep immortal Gu. Setiap kali Anda mengalami masalah dan tidak dapat melanjutkan, saya akan membantu Anda menyimpulkan langkah selanjutnya dan mengatasi rintangan itu. Setiap kali, saya hanya akan mengisi 2 batu esensi abadi. Apa? Jadi ini adalah kesepakatan. Roh tanah Langya berpikir keras. Saran Fang Yuan memang telah menggerakkannya. Bagaimanapun, dia adalah roh tanah leluhur rambut panjang, pencapaian jalur penyempurnaannya adalah Grandmaster Semu, dia memiliki keterampilan dalam menyimpulkan resep Gu abadi. Alasan dia tidak selesai menyimpulkan resep sisa Gu abadi ini adalah karena dia telah bertemu dengan masalah sulit di masing-masing dari mereka dan tidak dapat melanjutkan sampai dia menyelesaikannya. Jika dia melewati rintangan ini, dia mungkin bisa maju melalui resep immortal Gu dengan mudah, dan berhasil menyelesaikannya. Dengan demikian, roh tanah Langya hanya perlu membayar Fang Yuan 2 batu esensi abadi, itu akan jauh lebih murah daripada harga sebelumnya. Tentu saja, jika resep sisa-sisa Gu abadi sangat sulit, Fang Yuan mungkin mendapatkan lebih banyak batu esensi abadi dari sebelumnya. Tapi roh tanah Langya percaya diri, dengan pencapaian jalur penyempurnaannya, situasi pertama akan lebih mungkin.
Dengan cara ini, Fang Yuan, penghasilanmu akan jauh lebih rendah. Ah, aku hampir lupa, kamu menjual nyali Gu sekarang, bisnismu sedang booming, apakah itu sebabnya kamu tidak menginginkan pekerjaan ini lagi? Roh tanah Langya melompat ke realisasi. Fang Yuan tertawa, roh tanah, transaksi ini juga menguntungkan Anda. Setelah mendapatkan begitu banyak resep Immortal Gu, dan mendapatkan kembali kebebasan Anda dapat menyempurnakan Immortal Gu lagi. Saat menyempurnakan Immortal Gu, sebagian besar upaya gagal, tingkat keberhasilannya terlalu rendah, dan Anda akan menghabiskan sumber daya dalam jumlah yang luar biasa. Aku membantumu menyelamatkan batu esensi abadi, bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Roh tanah Langya memutar matanya, berkata, saya bisa setuju dengan ini, tetapi saya punya syarat. Kondisi apa? Ini cerita yang panjang, tahukah kamu tentang lelang Qin Bai Sheng? Roh tanah Langya tidak bisa meninggalkan tanah yang diberkati, tetapi dia tahu dengan jelas tentang hal-hal yang terjadi di dataran utara. Tentu saja aku tahu. Fang Yuan mengangguk. Roh tanah Langya melanjutkan, kamu sadar bahwa beberapa waktu lalu, kekuatan misterius menyerang tanah yang diberkati Langya saya. Mereka semua gagal, dan selama proses ini saya menangkap beberapa Gu Immortal. Saya berniat untuk menjual semuanya, atau lebih tepatnya, saya ingin menjual tanah mereka yang diberkati. Menjual tanah yang diberkati. Fang Yuan memandang roh tanah Langya dengan sedikit terkejut, ini adalah langkah yang sangat besar. Apakah bisnis ini praktis? Ekspresi Fang Yuan serius, ini akan 1000 kali lebih populer daripada bisnis Gu Nyaliku. Setelah Gu Immortals membeli tanah yang diberkati ini, mereka dapat menelannya dan meningkatkan tingkat kultivasi mereka juga dapat melewati kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, mengapa Anda tidak menyimpannya untuk diri Anda sendiri? Roh tanah Langya menggelengkan kepalanya, untuk menelan tanah yang diberkati peringkat 6, seseorang membutuhkan pencapaian tingkat master di alam itu. Untuk menelan tanah yang diberkati peringkat 7, seseorang membutuhkan tingkat Grandmaster. Untuk menelan surga gua tingkat 8, seseorang akan membutuhkan pencapaian Grandmaster yang hebat. Meskipun pencapaian jalan penyempurnaan saya tinggi, saya tidak terlibat dalam banyak jalan lain. Dan alasan yang paling penting adalah, saya tidak ingin melahapnya. Tanah yang diberkati Langya saya telah mencapai batas tanah yang diberkati, kemajuan apapun akan mengangkatnya ke surga gua. Kesengsaraan surga gua jauh lebih berbahaya. Saat itu, aku sengaja melemahkan surga gua Langya sampai menjadi tanah yang diberkati, mengapa aku harus membangkitkannya lagi? Fang Yuan mengerti, itu benar. Tunggu, syaratmu adalah memintaku menjual tanah yang diberkati ini di pelelangan di tempatmu. Roh tanah Langya mengangkat ibu jarinya, berkata dengan nada sanjungan, kamu adalah anak yang pintar. Fang Yuan menatap dengan mata terbuka lebar, apakah kamu ingin membunuhku? Tidak, ini jelas tidak mungkin. Begitu saya menjual tanah yang diberkati ini, saya akan menjadi target terbesar semua orang. Itu mendapatkan terlalu banyak perhatian, bagaimana bisa memiliki kemampuan untuk menangkap semua Gu Immortal ini? Jika aku tampil seperti ini, kekuatan misterius itu akan mengenalkanku dan mengasosiasikan aku dengan tanah yang diberkati Langya. Lain kali ketika mereka menyerangmu, mereka bahkan mungkin menyerang tanahku yang diberkati. Bukankah Raja Manusia Tinta Motan sang teman baikmu, minta dia pergi? Dia adalah manusia tinta abadi, asalnya tidak baik dan selalu dikucilkan oleh manusia. Selain itu, dia memiliki keluarga dan kota tinta yang harus diurus. Dia tidak pantas. Roh tanah Langya menggelengkan kepalanya. Aduh, kamu tidak ingin dia mati, jadi kamu ingin mengirimku untuk mati. Jangan membuatnya terdengar begitu mengerikan, bukankah kamu memiliki wajah asing yang dipindahkan oleh pembunuh itu? Dengan gerakan pembunuh ini, Gu Immortal lainnya tidak dapat mengidentifikasi bentuk aslimu. Roh tanah Langya berkata dengan nada rendah. Fang Yuan memberikan pandangan menilai pada roh tanah, saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu murah hati, memberikan gerakan pembunuh yang berharga ini kepada saya, jadi Anda punya rencana sejak awal. Roh tanah Langya tidak tahan lagi, dia menatap dengan mata marah saat dia berteriak, apakah menurutmu aku tidak mengenalmu? Anda memiliki nyali yang konyol, sejak kapan Anda takut?
Anda bahkan menghancurkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dan menggulingkan 88 gedung yang sejati, selama manfaatnya cukup tinggi, Anda adalah orang yang putus asa. Takut dengan masalah ini. Katakan saja padaku, berapa banyak yang kamu inginkan? Fang Yuan mendengus dingin, kami akan membagi keuntungan dari penjualan tanah yang diberkati, setidaknya, itu harus menjadi rasio 4:6. Rasio 4:6. Kamu terlalu serakah, kamu meminta 40%. Roh tanah Langya berteriak. Cahaya dingin melintas di mata Fang Yuan, wajahnya muram, kamu salah, roh tanah, niatku adalah, aku akan mengambil 60%, kamu akan mengambil 40%. Roh tanah Langya tercengang, meskipun dia telah hidup begitu lama, dia dikejutkan oleh ketidaktahuan dan keserakahan Fang Yuan. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap wajah Fang Yuan, kata-kata seperti itu, kamu memiliki wajah untuk mengatakannya. Mengapa aku tidak? Wajah Fang Yuan tebal seperti tembok kota, saya akan mengambil risiko besar yang melibatkan hidup saya, tanpa keuntungan yang cukup untuk memotivasi saya tidak akan melakukannya. Harga ini sudah terendah, saya mempertimbangkan ini berdasarkan fakta. Bahwa kami adalah teman lama, ini adalah harga yang bersahabat. Harga bersahabat, saya pikir Anda mencoba menipu teman. Jadi tidak ada kesepakatan. Pertimbangkan lebih banyak, ini adalah harga yang saya inginkan, masih ada waktu sampai pelelangan, saya pergi dulu. Fang Yuan membuka gerbang bintang. Tersesat. Tanah yang diberkati Hu Immortal, Istana Dang Hun. Fang Yuan sedang duduk bersila di atas bantal, melihat sepasang sayap kelelawar di depannya dengan konsentrasi penuh. Sepasang sayap kelelawar besar melayang di depannya, sisik tipis dan kecil berwarna biru menakutkan dengan masing-masing memiliki ukuran jari kelingking tumbuh di sayapnya. Saat cahaya membiaskan dari sisik, sepertinya memancarkan cahaya bintang. Setelah Fang Yuan kembali dari tanah yang diberkati Langya, dia mulai memperbaiki sayap kelelawar iblis bintang. Setelah 9 hari 9 malam berusaha, itu telah mencapai momen penting saat ini. Apakah saya bisa memperbaiki sayap kelelawar ini atau tidak tergantung pada ini. Fang Yuan menghendaki dan memanggil Gu Fana dari lubangnya. Dia menjentikkan jarinya dan melemparkan Gu yang penting ini ke dalam. Gu Fana berubah menjadi setetes cairan hijau giok yang menciptakan lapisan lampu hijau ketika melesat ke sayap kelelawar. Cahaya mengalir seperti air, cahaya hijau menyebar dan segera menutupi seluruh sepasang sayap kelelawar. Dalam sekejap mata, lampu hijau menyebar dan digantikan oleh rambut halus yang menutupi seluruh sayap kelelawar iblis bintang. Fang Yuan dengan cermat mengamati dan menyelidiki dengan 10 jarinya secara bergantian, mengikuti gerakannya, sayap kelelawar berambut hijau juga berbelok terus-menerus di udara, membiarkan Fang Yuan mengamatinya dari semua sudut. Fang Yuan membuka jari-jarinya, sayap kelelawar iblis bintang yang menyusut juga terbuka. Ketika dia melihat rambut halus tumbuh di dalam sayap kelelawar, dia mengangguk puas. Ketika si Lei menyerang dan membunuh kelelawar iblis bintang ini, dia menyerang tanpa menahan diri, menyebabkan sayapnya sangat rusak ketika saya mendapatkannya. Sekarang saya telah menginvestasikan upaya penuh saya untuk memulihkannya, tetapi apakah saya dapat memulihkannya atau tidak, bahkan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Fang Yuan menghela nafas dan berdiri. Dia dengan santai melambaikan tangannya, ratusan cacing Gu terbang dan berputar-putar di sekitar sayap kelelawar berambut hijau, dengan erat mengamankannya di dalam. Fang Yuan kemudian melewati sayap kelelawar dan berjalan keluar dari ruang rahasia ini. Dia menutup pintu ruang rahasia, kegelapan menyelimuti sayap kelelawar berambut hijau di dalam ruang rahasia. Fang Yuan berdiri di luar pintu dan dengan ringan menghentakkan kakinya, memanggil, roh tanah. Tuan, Anda memanggil saya. Little Hu Immortal segera muncul di samping Fang Yuan, matanya bersinar dan wajahnya membawa ekspresi gembira bisa melihat tuannya. Aku memintamu untuk memperhatikan bisnis di surga kuning harta karun, bagaimana kabarnya? Fang Yuan berjalan saat dia bertanya. Little Hu Immortal mengikuti dari belakang, menjawab, Tuan telah meletakkan mayat binatang terpencil di surga kuning harta karun untuk dijual, tetapi hanya satu mayat binatang terpencil yang dijual selama hari-hari ini. Raja Kera Abadi Si Lei telah menemukan Fang Yuan, dengan demikian, Fang Yuan mungkin juga menjual mayat binatang buas yang terpencil ini secara terbuka di surga kuning harta karun.
Dia telah mendiskusikan masalah dengan Hei Loulan, keduanya mengambil apa yang mereka butuhkan terlebih dahulu. Fang Yuan mengambil singa giok kuning dan sayap kelelawar iblis bintang sementara Hei Loulan mengambil mayat beruang terbang. Fang Yuan bertugas menjual mayat binatang buas ini. Tidak peduli apa hasilnya, dia harus memberikan 40% dari penghasilan kepada Hei Loulan. Hei Loulan juga tidak takut dia akan mengingkari kata-katanya. Lagi pula ada aliansi gunung bersalju. Dalam keadaan normal, mayat binatang buas yang sunyi ini akan menjadi barang populer yang cukup langka. Ketika mereka dimasukkan ke surga kuning harta karun, mereka akan dijual dalam waktu 4 hingga 6 jam dan sangat mudah untuk mendapatkan batu esensi abadi. Namun, Fang Yuan tidak menginginkan batu esensi abadi kali ini. Dia mengatur keinginan untuk mengungkapkan kepada Gu Immortal lainnya, untuk membeli mayat binatang buas ini, mereka harus bertukar dengan barang-barang tertentu. Pertama-tama adalah metode bagi zombie abadi untuk kembali ke manusia, atau informasi dan petunjuk apapun. Kedua adalah resep Gu untuk ulat sutra raksasa teratai putih Gu, cacing Gu itu sendiri, atau informasi dan petunjuk yang sesuai. Ketiga adalah sayap binatang terpencil kelelawar. Keempat adalah gerakan pembunuh fana tingkat atas, semakin luar biasa mereka, semakin baik. Kelima adalah cacing Gu jalur tulang seperti roda tulang pertempuran yang dapat diatur untuk membentuk gerakan pembunuh, kereta tulang putih. Terakhir adalah warisan jalan kebijaksanaan atau informasi dan petunjuk tentang mereka. Keenam kondisi ini diatur dalam urutan menurun sesuai dengan kebutuhan Fang Yuan. Yang tercantum pertama akan lebih murah bagi pembeli ketika mereka membeli mayat binatang buas. Bisnis Gunyali Fang Yuan sangat berkembang saat ini, dia tidak kekurangan batu esensi abadi untuk saat ini, jadi dia ingin menukarnya dengan barang. Karena itu, mayat binatang sunyi yang merupakan barang populer dan mudah dijual menjadi sulit untuk dijual. 12 hari telah berlalu di tanah yang diberkati Hu Immortal, tetapi mereka hanya berhasil menjual satu mayat binatang buas yang sunyi. Aduh, apa yang ditukar dengan mayat binatang itu? Fang Yuan bertanya dengan penuh semangat. Satu yak kastanya utuh ditukar dengan sepasang sayap binatang terpencil kelelawar dan gerakan pembunuh investigasi yang disebut mata 100 li. Hu abadi kecil menjawab. Gerakan pembunuh fana biasanya tidak akan melebihi 6 batu esensi abadi di surga kuning harta karun. Ada juga klasifikasi terperinci di antara mereka. Gerakan pembunuh fana yang dijual seharga setengah batu esensi abadi diklasifikasikan sebagai barang tingkat bawah, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Gerakan pembunuh fana yang bernilai 1 hingga 2 batu esensi abadi biasa-biasa saja, mereka dapat memberikan bantuan kepada Gu Immortals jika digunakan dengan benar. Misalnya, gerakan pembunuh yang dilihat Fang Yuan sebelumnya tetapi tidak membeli, tombak bintang bor spiral, dihargai 1 batu esensi abadi. Hujan bintang musim semi Star Lord Wansi yang dijual seharga 1,5 batu esensi abadi. Gerakan pembunuh nafas racun yang diberikan perilisan kepada Fang Yuan dapat dijual seharga 2 batu esensi abadi. Armor rambut pembunuh pertahanan Fang Yuan sebelumnya bernilai 2 batu esensi abadi dan berada di tingkat puncak gerakan pembunuh fana umum. Cincin awan pembunuh pertahanan Bai Yun Seng dapat menyerap serangan musuh sampai tingkat tertentu sebelum melakukan serangan balik, itu dihargai 2,5 batu esensi abadi. Gerakan pembunuh fana senilai 3 batu esensi abadi adalah tingkat menengah, itu adalah metode yang dapat diandalkan. Misalnya, gerakan pembunuh Western Desert Gu Immortal Plum Lady, peti mati pasir naga kubur, dihargai 3 batu esensi abadi. Gerakan pembunuh fana senilai 4 hingga 5 batu esensi abadi memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa dipandang rendah. Mereka dianggap sebagai metode ampuh yang seringkali dapat mengubah situasi sampai batas tertentu ketika digunakan. Debu bintang bor es Fang Yuan telah bercampur dalam warisan Dou Min Jun yang meningkatkan nilainya menjadi 4 batu esensi abadi. Armor bulu singa yang merupakan bentuk pelindung rambut yang ditingkatkan dihargai 4,5 batu esensi abadi. Dan gerakan pembunuh fana yang bernilai 6 batu esensi abadi diklasifikasikan sebagai tingkat atas, hanya sedikit yang bisa dibeli di pasar. Gerakan pembunuh gerakan Fang Yuan yang diciptakan kembali, sayap kelelawar padat sejati, akan memiliki efek tingkat ini jika 3 pasang sayap kelelawar digunakan. Gerakan pembunuh adalah salah satu dari 4 faktor utama yang memengaruhi kekuatan pertempuran Gu Immortal.
Ketika Fang Yuan memiliki debu bintang bor es, pelindung rambut, dan sayap kelelawar ilusi ringan, kekuatan pertempurannya telah mencapai tingkat atas peringkat 6 Gu Immortals. Di kehidupan sebelumnya, sebelum Fang Yuan meledak sendiri, dia memiliki lebih dari selusin gerakan pembunuh fana, kebanyakan dari mereka adalah gerakan pembunuh tingkat atas senilai 6 batu esensi abadi. Kekuatan pertempurannya berada di puncak peringkat 6. Namun, ketika seseorang mencapai peringkat 7, itu adalah pemandangan yang berbeda. Gerakan pembunuh abadi yang mengkonsumsi esensi abadi anggur hijau menjadi metode umum. Dan gerakan pembunuh abadi yang mengkonsumsi esensi abadi kurma merah menjadi kartu truf tersembunyi yang jarang digunakan. Sebagian besar Gu Immortal tidak memiliki Gu abadi, ini mengacu pada peringkat 6 Gu Immortals. Gu Immortals yang bisa berkultivasi ke peringkat 7 bahkan lebih sedikit jumlahnya, mereka adalah elit-elit, ahli di antara para ahli peringkat 6 yang akan mengalami kesengsaraan dan bencana yang tak terhitung jumlahnya, memiliki bakat, temperamen, dan akumulasi yang sangat baik, tidak ada cara untuk membenarkan mereka tidak memiliki Immortal Gu. Dengan Immortal Gu, akan ada gerakan pembunuh abadi. Gerakan pembunuh abadi berevolusi dari menggunakan gerakan pembunuh fana sebagai fondasi. Seperti Hei Loulan yang mencoba memodifikasi gerakan pembunuh jalur kekuatannya menjadi gerakan pembunuh abadi. Seringkali satu Immortal Gu dapat membentuk gerakan pembunuh abadi yang berbeda sesuai dengan perbedaan dalam Mortal Gu. Dengan demikian, banyak Gu Immortal akan memiliki gerakan pembunuh ofensif bahkan jika mereka tidak memiliki Immortal Gu yang ofensif. Misalnya, segudang diri Fang Yuan adalah gerakan pembunuh ofensif, tetapi intinya adalah membersihkan jiwa Gu abadi yang merupakan pendukung Gu abadi yang membantu Gu abadi dalam kultivasi jalur jiwa. 100 mata Li. Setelah mendengar jawaban Little Hu Immortal, Fang Yuan mengangguk dan berkomentar, gerakan pembunuh fana ini dihargai 6 batu esensi abadi, memungkinkan Gu Immortal untuk mengamati pemandangan dalam 100 li sejelas garis di telapak tangan seseorang. Bagus, saya kekurangan gerakan pembunuh investigasi semacam ini. Tapi tentu saja, kepuasan terbesar dalam transaksi ini adalah saya memperoleh sepasang sayap kelelawar binatang buas yang sunyi. Dia kemudian bertanya, apakah ada hal-hal penting yang terjadi di tanah yang diberkati akhir-akhir ini? Little Hu Immortal menggelengkan kepalanya dan melaporkan bahwa semuanya normal. Hari-hari tenang seperti itu sangat langka bagi Fang Yuan setelah kelahirannya kembali. Namun, Fang Yuan tidak berani mengendur sedikit pun. Sejak dia melihat manifestasi eksternal dari alam mimpi dalam perjalanannya ke surga Gua Starry Sky, dia merasakan urgensi dan samar-samar tahu bahwa gelombang era baru akan datang. Selama beberapa hari berikutnya, Fang Yuan mulai menangani sepasang sayap kelelawar yang baru diperoleh. Pada saat yang sama, dia juga mengatur pria tua berbulu di tanah yang diberkati untuk memurnikan Gu. Kantung udara Gu yang bisa menyimpan nyali Gu secara alami menjadi fokus utama pria berbulu. Selain itu, Fang Yuan membagi prosedur penyempurnaan kekuatan kelompok Gu dan Qi Gu keluarga kecil, dia kemudian secara terpisah mengajari pria tua berbulu dan membiarkan mereka menjalani latihan serupa. Kedua resep Gu ini tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, mereka adalah resep Gu kuno, bahannya langka dan tidak mudah ditemukan di zaman sekarang. Dengan demikian, Fang Yuan pertama kali menggunakan bahan serupa lainnya dan cacing Gu untuk meningkatkan kemahiran pria berbulu. Ketika kemahiran mereka mencapai tingkat yang dipuaskan Fang Yuan, baru dengan begitu dia akan benar-benar membiarkan mereka menyempurnakan kedua Gu ini. Doktrin Fang Yuan adalah untuk tidak membesarkan pemalas. Karena dia sudah membeli pria berbulu, dia akan mencoba memeras setiap nilai terakhir mereka. Setelah 3 hari di tanah yang diberkati Hu Immortal, masih belum ada aktivitas di surga kuning harta karun. Fang Yuan telah mengurus sebagian kecil dari sayap kelelawar yang baru diperoleh. Tapi sayap kelelawar iblis bintang masih diinkubasi. Fang Yuan membuka pintu ruang rahasia dan masuk, berdiri di depan sayap kelelawar berambut hijau. Saat ini, rambut hijau di sayap kelelawar telah tumbuh menjadi sangat tebal dan subur. Keberhasilan atau kegagalan akan ditentukan pada saat ini. Fang Yuan menggunakan Gu Fana dan dengan suara jentak, percikan api segera dikirim beterbangan. Percikan itu terbang ke sayap kelelawar berambut hijau, suara lembut bergema, percikan api membakar rambut hijau, membentuk api hijau. Api muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat.
Dalam sekejap mata, rambut hijau di sayap kelelawar yang mengambang di udara sudah terbakar, memperlihatkan sepasang sayap kelelawar hitam. Tidak ada sisik biru kecil di sayap kelelawar, melainkan digantikan oleh lapisan abu tebal. Fang Yuan menunjukkan sedikit kekecewaan, kegagalan. Dia dengan lembut menghirup udara keruh, nafas lemah menyentuh sayap kelelawar. Sepasang sayap kelelawar ini jatuh ke tanah seperti arang dan pecah berkeping-keping. Sayap kelelawar dipenuhi dengan luka berat. Si Lei telah menghancurkan sayap kelelawar iblis bintang terlebih dahulu untuk membunuhnya. Sayapnya dengan demikian mengalami kerusakan serius. Kelelawar iblis bintang tidak bisa lagi menunjukkan keunggulannya dalam terbang, dan akhirnya dibunuh oleh si Lei. Untungnya, saya punya sepasang sayap kelelawar lagi. Fang Yuan dengan cepat mengatasi kekecewaan itu, dan segera dia sibuk dalam proses pemurnian. Dengan pengalaman penyempurnaan sebelumnya, upaya kedua ini jauh lebih mudah bagi Fang Yuan saat menyempurnakan sayap kelelawar binatang buas yang sunyi. Setelah lebih dari setengah bulan di tanah yang diberkati Hu Immortal, dia memindahkan sepasang sayap kelelawar binatang terpencil ini ke punggungnya. Sesuai dengan praktiknya yang biasa, Fang Yuan masih memilih untuk mempertahankan rasa sakit di sayap kelelawar. Pada hari ini, Fang Yuan sedang menguji gerakan pembunuhnya di puncak Gunung Danghun. Mata 100 li. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh, pupil matanya yang merah cerah tiba-tiba membesar. Dia bisa melihat padang rumput atau puing-puing dalam jarak 100 li dari sekitarnya dengan sangat jelas, seperti di depannya. Di luar 100 li, penglihatannya menjadi kabur tetapi masih jauh lebih jelas daripada melihat dengan mata telanjang. Setelah 400 li, garis pandangnya mencapai batasnya, semuanya buram dan dia hanya bisa membedakan beberapa warna dan bayangan. Mata 100 li adalah dasar untuk mata 1000 li, yang terakhir adalah gerakan pembunuh abadi dan membutuhkan gu abadi yang sesuai untuk digunakan. Fang Yuan mengangguk puas, gerakan pembunuh. Ini bernilai 6 batu esensi abadi dan memang memiliki efek yang luar biasa. Hanya saja penglihatan itu tidak bisa melihat melalui rintangan siluman atau melewati rintangan. Jika ada rintangan yang menghalangi pandangan, benda di balik rintangan tidak dapat dilihat. Ini adalah kelemahan dari mata 100 li. Fang Yuan mengingat kelebihan dan kekurangannya, saat dia dengan ringan mengepakkan sayap di punggungnya dan terbang ke langit. Dia terus mempertahankan mata 100 li sambil terbang, melihat langit dan tanah dengan penglihatan yang jelas. Armor bulu singa. Dia menginginkan dan mengaktifkan gerakan pembunuh defensif. Segera, tubuhnya ditutupi lapisan baju besi perunggu dengan helm yang menyerupai kepala singa. Bahkan sayapnya ditutupi dengan lapisan piring tebal, sangat meningkatkan pertahanannya. Tapi kecepatannya, bagaimanapun, menjadi lebih lambat. Armor bulu singa dan sayap kelelawar padat sejati tidak dapat saling melengkapi dengan sempurna. Setelah saya mengaktifkan pelindung bulu singa, sayap kelelawar padat sejati akan berkurang kecepatannya. Jika saya tidak menggunakannya, kecepatan saya mungkin cepat tetapi pertahanan saya akan kurang. Fang Yuan mengerutkan kening. Masalah ini melampaui jangkauan kemampuannya. Untuk membuat gerakan pembunuh gerakan seperti baju besi bulu singa, dia harus menyeimbangkan tanda Dao dari 3 jalur dan itu adalah batas alam pencapaian masternya di jalur transformasi. Menambahkan sayap kelelawar padat sejati di atas itu terlalu sulit bagi Fang Yuan. Jika dia memiliki pencapaian Grandmaster dalam jalur transformasi, ada kemungkinan. Tetapi mencapai ranah Grandmaster membutuhkan banyak waktu dan akumulasi. Waktu ini tidak hanya puluhan tahun tetapi bisa 100 tahun atau bahkan beberapa ratus tahun. Alam pencapaian tertinggi Fang Yuan saat ini adalah jalur darah dan jalur kekuatan. Alam Grandmaster jalur darah dicapai oleh Fang Yuan di kehidupan sebelumnya setelah 2 hingga 300 tahun akumulasi yang dalam, dapat dilihat betapa sulitnya untuk meningkatkan ranah seseorang dan mengumpulkan fondasi mereka. Pencapaian jalur kekuatannya juga ada di alam Grandmaster, dan selain sebagian kecil dari akumulasi dari kehidupan sebelumnya, sebagian besar berasal dari mendapatkan infus makna sebenarnya dari Reckless Savage Demon Venerable. Jika tidak, dia akan membutuhkan akumulas 2 atau 300 tahun untuk mencapai alam Grandmaster. Pada tingkat Gu Immortal, seseorang memiliki kekuatan untuk mencari dan mendapatkan umur Gu atau metode lain untuk memperpanjang umur. Manusia biasa memiliki umur 100 tahun. Tetapi selama Gu Immortal berusaha, mereka bisa hidup beberapa ratus tahun atau bahkan 1000 tahun.
Umur panjang dan waktu yang terlibat membuat signifikansi, akumulasi, semakin berat. Mengapa Fang Yuan dan Hei Loulan tidak bisa mengalahkan Raja Kera Abadi Si Lei? Itu karena setelah Si Lei menjadi Gu Immortal, dia mengandalkan Sekte Abadi Tempur dan telah mengumpulkan segala macam pengalaman dan wawasan selama hampir 300 tahun. Fang Yuan dan Hei Loulan baru saja maju ke Gu Immortal, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan akumulasi Si Lei selama 300 tahun? Itu normal bagi mereka untuk tidak bisa mengalahkannya. Jika demikian, mengapa Fang Yuan dan Hei Loulan memiliki kekuatan tempur di tingkat atas peringkat 6 Gu Immortals ketika mereka baru saja maju? Fang Yuan mengandalkan keuntungan yang ditemukan di gedung yang sejati 88, sementara Hei Loulan mengandalkan warisan ibunya serta bantuan bibinya, Peri Li San. Dengan kata lain, mereka telah meminjam bantuan dari akumulasi pendahulu mereka. Jika saya ingin kekuatan pertempuran saya meningkat secara drastis, hanya mengandalkan diri saya sendiri untuk maju selangkah demi selangkah tidak diragukan lagi akan menjadi proses yang sangat panjang dan tidak efisien. Di kehidupan saya sebelumnya, ketika saya berjalan di jalur darah, saya menghabiskan lebih dari 200 tahun sebelum saya dapat memahami selusin atau lebih gerakan pembunuh fana dan menciptakan ratusan jalur darah baru Gu. Saya secara alami perlu belajar dari pelajaran ini. Di dunia ini, pahlawan muncul dalam jumlah besar dan jenius ada di mana-mana. Bintang dan puncak telah bersinar terus-menerus dalam sejarah panjang waktu. Jika seseorang ingin menonjol dan bergerak maju dengan berani, mereka hanya dapat memanfaatkan warisan dan akumulasi pendahulu mereka, menyerap esensi mereka. Semua sungai mengalir ke laut, dengan mampu mengumpulkan spesialisasi yang berbeda bersama-sama. Hanya dengan begitu seseorang dapat naik di atas kelompok dan menjadi penguasa orang, mencapai prestasi tertinggi. Tatapan Fang Yuan berkedip saat dia terbang, menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Orang sering percaya bahwa mereka luar biasa ketika mereka masih muda, merasa mereka adalah karakter utama panggung. Setelah mereka mengalami beberapa pengalaman, mereka kemudian akan menyadari dan menerima, banyak orang lain memiliki bakat yang tidak kalah dengan diri mereka sendiri. Pepatah mengatakan, tidak peduli seberapa hebat Anda, selalu ada seseorang yang lebih hebat dari Anda. Umur seseorang terbatas pada akhirnya, seperti perahu sendirian. Sementara itu, misteri dan makna mendalam dari langit dan bumi setara dengan badan air yang luas dan tak terbatas. Sejak zaman kuno, mereka yang dalam arti tertentu mampu mencapai puncak langit dan bumi berjumlah tidak lebih dari 10. Tetapi bahkan mereka tidak bisa mencapai puncak semua bidang. Dengan demikian, bahkan yang mulia iblis surga abadi matahari raksasa dan yang mulia surga pencuri harus meminta bantuan leluhur rambut panjang dalam aspek penyempurnaan Gu. Ada catatan dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari. Renzu mulai berjalan di jalan kehidupan, sekelilingnya adalah kegelapan murni dan di bawah kakinya ada lumpur kotor. Renzu bertanya pada dirinya sendiri Gu, di mana ini? Self Gu menjawab, ini adalah rawa biasa di tingkat terendah jurang biasa. Renzu tahu tentang jurang biasa, putra sulungnya Verdan Gritsun pernah terjebak di dalamnya. Renzu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat, karena ini adalah dasar jurang biasa. Apakah itu berarti saya telah meninggalkan pintu hidup dan mati dan kembali ke dunia hidup? Apakah itu berarti saya sekarang terlahir kembali? Di satu sisi, itu benar, kata Self Gu. Tapi bagaimana ini mungkin? Saya belum melewati lembah Luopo dan belum menyerang melalui sungai aliran terbalik. Renzu berkata dengan nada tidak percaya. Self Gu berkata, oh manusia, kamu harus tahu bahwa kamu berbicara tentang jalan yang ditempuh Gu. Dan jalan yang telah Anda lalui ini adalah jalan yang sama sekali baru, jalan yang diciptakan oleh Anda. Kemana jalan ini pergi semuanya ditentukan oleh niat Anda sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, selama Anda ingin berjalan, akan ada jalan untuk Anda injak. Renzu tiba-tiba menyadari, jadi seperti ini. Dia kemudian merasa ragu, lalu bagaimana saya berjalan ke tempat ini? Self Gu, manusia terlahir biasa. Meskipun mereka adalah roh dari semua makhluk hidup, mereka tidak memiliki cakar harimau atau kemampuan untuk menyerap nutrisi dari bumi seperti tanaman, dan juga tidak dapat berubah seperti awan dan hujan. Anda datang ke rawa biasa, apa yang aneh tentang itu? Bukan hanya Anda,
lihat lumpur di bawah kaki Anda dengan hati-hati, Anda akan melihat banyak jejak kaki lainnya. Renzu menundukkan kepalanya ke dekat tanah sebelum dia bisa melihat dengan jelas, seperti yang dikatakan diri Gu. Rawa biasa dipenuhi dengan semua jenis tanda. Jejak cakar binatang buas, jejak akar tumbuh-tumbuhan, jejak air yang mengalir dan juga jejak batu yang bergulir lewat. Bagaimana bisa ada begitu banyak tanda? Renzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Self Gu menjawab, ini adalah jurang biasa, semua makhluk hidup akan masuk ke sini karena berbagai alasan. Semua makhluk hidup adalah biasa. Tetapi mayoritas absolut dari mereka akan terjebak dalam jurang biasa sepanjang hidup mereka. Hanya sebagian kecil yang dapat meninggalkan jurang biasa melalui upaya mereka sendiri. Saya tidak ingin terjebak di sini sepanjang hidup saya, tidak ada apa-apa di sini, benar-benar gelap dan udaranya bau, saya ingin meninggalkan tempat ini. Renzu mengerutkan kening. Self Gu tertawa keras, jika Anda berpikir bahwa menjadi biasa adalah jurang, maka itu adalah jurang. Tetapi jika Anda berpikir bahwa menjadi biasa adalah surga, maka itu akan menjadi surga. Karena kamu tidak ingin tinggal di sini, maka pergilah, gunakan kedua kakimu untuk berjalan keluar dari rawa biasa selangkah demi selangkah dan menjadi luar biasa. Renzu mengambil langkah pertama. Tiba-tiba, tubuhnya membungkuk, kaki depannya tertanam dalam ke rawa. Tidak mudah untuk berjalan di rawa, satu langkah dalam, yang lain dangkal. Jalan yang terlihat hampir seragam memiliki beberapa bagian yang agak kokoh, sementara beberapa sangat longgar. Renzu berjalan beberapa langkah ketika matanya tiba-tiba berbinar saat dia memikirkan sebuah trik. Dia sengaja memilih untuk berjalan di titik-titik yang memiliki bekas cakar, karena bintik-bintik ini dapat menahan bekas, tekstur tanahnya juga jauh lebih padat. Dengan demikian, Renzu mampu berjalan dengan sangat mulus hampir seperti dia berlari jika dibandingkan dengan kecepatan sebelumnya. Dia berkata dengan ledakan emosi, jadi ternyata di rawa biasa, berjalan mengikuti jejak pendahulu jauh lebih cepat daripada menemukan jalan sendiri. Setelah menguji sayap kelelawar padat sejati dan pelindung bulu singa, Fang Yuan turun ke lereng. Wajah asing. Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh fana yang baru diperoleh ini. Hampir semua cacing Gu yang dibutuhkan untuk gerakan pembunuh ini pada dasarnya dibeli dari surga kuning harta karun oleh roh tanah Hu Immortal, sementara bagian terakhir yang tersisa disempurnakan oleh orang-orang berbulu. Di bawah pengaruh gerakan pembunuh, sayap kelelawar Fang Yuan ditarik, 8 lengannya yang kasar dan tebal juga berubah menjadi 2. Giginya yang tajam sangat memendek, sementara mata merah-merahnya juga berubah menjadi lebih terang. Akhirnya, tubuh Fang Yuan setinggi 6 meter menyusut kembali ke tinggi orang normal dengan perubahan besar pada penampilannya. Hanya saja tubuh zombie abadinya masih tubuh zombie abadi, itu tidak bisa disembunyikan. Meskipun demikian, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, luar biasa. Ini hanya gerakan pembunuh fana tetapi mampu mengubah tubuh abadi saya sejauh ini. Memang layak menjadi penemuan yang mulia iblis surga pencuri. Fang Yuan dapat membayangkan bahwa jika dia masih manusia, dia bisa benar-benar berubah menjadi penampilan apapun, bahkan berubah menjadi wanita dengan sempurna. Dia sekarang memiliki tubuh abadi, tubuhnya dipenuhi dengan tanda dao jalur kekuatan. Dan sebagai gerakan pembunuh fana, jelas tidak mudah untuk mengubah penampilannya sejauh ini. Yang utama adalah bahwa transformasi ini bukanlah ilusi tetapi transformasi nyata dari tubuh fisiknya, bahkan melibatkan transformasi halus dari auranya. Singkatnya, bahkan jika Fang Yuan berdiri di depan Bai Yun Seng sekarang, yang terakhir tidak akan dapat mengenali zombie abadi ini adalah adik laki-lakinya sendiri dalam waktu singkat. Tuan, penampilan Anda menjadi jauh lebih tampan. Ah, surat ini baru saja masuk. Tepat pada saat ini, roh tanah, Little Hu Immortal, muncul sambil memegang surat Gu yang dia serahkan kepada Fang Yuan. Surat pengiriman burung hijau Gu, Spirit Affinity House akhirnya menanggapi. Tatapan Fang Yuan bersinar saat dia mengambil surat Gu dan mengirim kesadarannya. Dalam waktu singkat, dia menarik kembali kesadarannya. Ekspresi merenung melintas di wajahnya. Feng Jin Huang sebenarnya ingin saya berpartisipasi dalam konvensi jalur penyempurnaan untuk bersaing di jalur penyempurnaan. Saya ingat dia tidak tertarik pada jalur penyempurnaan di tahun-tahun awalnya dan akumulasinya di bidang ini dapat dikatakan seperti selembar kertas kosong sekarang.
Jadi mengapa dia memiliki begitu banyak kepercayaan diri untuk bersaing denganku dalam penyempurnaan Gu? Mungkinkah dia telah menemukan penggunaan sebenarnya dari sayap impian immortal Gu? Hati Fang Yuan tenggelam. Sayap mimpi, jalan mimpi. Mata Fang Yuan berubah keruh saat dia mengingat detail kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, mengapa dia berkumpul dengan sekelompok Gu Immortals Jalan Iblis untuk memikirkan segala macam cara untuk menyerang tanah berkah Gu Immortal? Itu untuk membunuh Feng Jin Huang dan merebut sayap impian Gu abadi. Untuk berpikir bahwa lebih dari 400 tahun sebelum akhir kehidupan saya sebelumnya, alam mimpi telah muncul. Fang Yuan memegang surat pengiriman burung hijau Gu di tangannya saat dia menghela nafas dalam hatinya. Sekaligus, dia kehilangan mood untuk menguji gerakan pembunuhnya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, benua tengah adalah yang pertama memicu perang, menekan 4 wilayah lainnya sendirian, dan berkembang pesat. Setelah itu, keempat wilayah berkolaborasi, melawan invasi benua tengah dengan banyak kesulitan. Seluruh perang telah menemui jalan buntu, dan ketika keempat wilayah bergandengan tangan dan berusaha menyerang benua tengah sebagai balasannya, alam mimpi muncul di kelima wilayah. Di dunia ini, sejak Renzu menghasilkan kelompok pertama manusia, manusia mulai bermimpi. Setiap kali mereka bermimpi, mereka akan memperluas alam mimpi, memberikan kekuatan bagi mereka. Setelah berhari-hari yang tak terhitung jumlahnya, banyak waktu dan perubahan, banyak pahlawan dan jenius bangkit di antara manusia, terus memperluas alam mimpi. Alam mimpi menjadi lebih besar dan lebih besar, akhirnya mencapai perubahan kualitatif dan muncul ke dunia luar. Orang-orang segera menemukan bahwa meskipun lingkungan alam mimpi ekstrim dan kompleks, berbahaya dan aneh, itu memiliki manfaat besar. Di alam mimpi, orang dapat memperoleh fondasi orang-orang kuno, memungkinkan alam kultivasi mereka melonjak dan meningkat dengan cepat. Peningkatan pencapaian mereka bisa dalam hal puluhan tahun, 1 abad, atau bahkan berabad-abad kerja keras. Karena alam mimpi, pencapaian Gu Master meningkat pesat, ini menyebabkan peningkatan kekuatan mereka, dan menghasilkan banyak ahli yang luar biasa. Sebelumnya, sumber daya dipegang di tangan klan dan sekte, tingkat pencapaian sulit untuk dinaikkan, dan kecuali seseorang adalah seorang jenius yang luar biasa, mereka tidak akan bisa bangkit. Setelah alam mimpi muncul, tingkat pencapaian mereka meningkat, seperti mereka berdiri di pundak mantan jenius, Gu Master dapat menciptakan kembali banyak cacing Gu dan gerakan pembunuh, dan atas dasar ini, mereka dapat mengembangkan Gu baru, resep Gu, dan gerakan pembunuh baru yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Itu adalah berkembangnya era besar tingkat super. Banyak kekuatan kecil yang kurang menonjol bangkit, pembudidaya tunggal yang tak terhitung jumlahnya muncul. Munculnya alam mimpi menghancurkan sistem dan struktur yang kaku. Tatanan sosial sedang bergolakan, manfaat yang sangat besar membuat orang-orang menjadi liar. Awalnya, keempat wilayah berkolaborasi untuk melawan benua tengah, tetapi bahkan sebelum mereka memulai, rencana itu dihentikan. Semua kekuatan yang berbeda, Gu Immortal dan Gu Master yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua mengarahkan perhatian mereka pada alam mimpi. Untuk bersaing memperebutkan semua alam mimpi yang muncul, 5 wilayah bertarung satu sama lain, menghasilkan perang yang benar-benar kacau. Untuk menjelajahi alam mimpi dengan lebih efisien, banyak orang yang berpengetahuan, bakat, dan jenius, menghasilkan cacing Gu yang diperlukan. Segera, jalur mimpi yang baru ditemukan dengan cepat terbentuk dan berkembang. Jalur kebijaksanaan peringkat 8 legendaris Gu Immortal, Prophecy of Three Venerables Immortal Yi Yan, diangkat sekali lagi. Dia meramalkan bahwa bertahun-tahun kemudian, setelah 3 era besar, 3 yang mulia akan muncul, 2 pria dan 1 wanita. Yang pertama adalah Spectral Soul Demon Venerable, kedua adalah Paradise Earth Immortal Venerable dan ketiga adalah Great Dream Immortal Venerable. Adapun masalah mengenai pelarian luar angkasa Gu, itu akan diselesaikan oleh Yang Mulia Abadi Impian Besar. Spectral Soul Demon Venerable dan Paradise Earth Immortal Venerable telah muncul, ini membuat semua orang percaya pada ramalan itu lebih dalam. Keduanya saling terkait, membentuk teori umum, alam mimpi adalah kesempatan untuk menjadi Yang Mulia Abadi Impian Besar, siapapun yang dapat mengendalikan seluruh alam mimpi akan dapat menggunakan akumulasi individu masa lalu untuk menjadi tokoh sejarah yang melampaui orang bijak,
raja di antara raja-raja abadi, yang mulia di atas yang mulia abadi impian besar. Di kehidupan saya sebelumnya, alasan mengapa saya bisa bangkit dan menjadi penguasa suatu daerah bukan hanya karena pertemuan kebetulan saya yang melibatkan jalur darah, tetapi juga karena perang kacau 5 wilayah. Semua kekuatan super memiliki kendali yang jauh lebih rendah atas situasi pada saat itu, dan karena mereka fokus menjelajahi alam mimpi, mereka tidak dapat memperhatikan situasi dunia nyata, dan itu memberi saya waktu dan kebebasan untuk berkembang dan tumbuh. Sayangnya, pada saat aku memiliki kendali di dunia nyata, area baru yang dikenal sebagai alam mimpi ini telah dipecah oleh semua kekuatan besar. Meskipun saya bisa memasuki alam mimpi dan menjelajah menggunakan jalur mimpi Vanagu, saya tertinggal dari semua orang sebagai pemula. Kecuali aku memiliki jalan impian Immortal Gu, itu akan menjadi satu-satunya cara untuk mengejar ketinggalan. Justru karena ini, Fang Yuan mengumpulkan Song Zong dan jalur iblis lainnya Gu Immortals untuk menyerang tanah berkah Hu Immortal, membunuh Feng Jin Huang. Sayangnya, dia tidak mendapatkan sayap impiannya Immortal Gu. Kekurangan Gu abadi dan hanya memiliki jalan mimpi Gu yang fana, ini menyebabkan eksplorasi alam mimpi Fang Yuan tanpa penemuan penting, sementara dia terus-menerus diusir dan ditekan oleh kekuatan besar. Fang Yuan telah memperoleh warisan jalur darah di kehidupan sebelumnya, dia terus-menerus dikejar dan memiliki surat perintah penangkapan padanya. Setelah membangun sekte iblis sayap darah, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengelola sektenya, itu menghilangkan banyak waktu dan tenaganya. Secara keseluruhan, dia merindukan era keemasan menjelajahi alam mimpi. Setelah kelahiran kembali, dia telah merenungkan hal ini. Ini adalah kesalahan, meskipun sebagian besar karena tekanan eksternal yang memaksanya, sebagian kecil karena penilaiannya yang buruk. Jadi, dalam hidup ini, dia mengingat pelajaran ini dan meskipun dia memiliki dasar dalam jalan darah, dia tidak berani mengolah jalan darah dengan gegabah sebelum mengambil warisan jalur darah yang penting. Itu, jalur darah Gu Master diburu seperti tikus, tidak hanya jalan lurus mengeluarkan surat perintah untuk menangkap mereka, bahkan anggota jalan iblis pun mewaspadai mereka. Hanya selama perang kacau 5 wilayah, ketika hukum dan ketertiban rusak, jalan darah dapat muncul dan makmur pada saat tidak ada yang mampu peduli dengan mereka. Ternyata alam mimpi muncul lebih dari 400 tahun lebih awal dari akhir kehidupan saya sebelumnya. Semua kekuatan super memiliki interaksi dengan mereka sejak lama, jadi, dalam waktu sekitar 300 tahun, ketika alam mimpi muncul secara ekstensif, kekuatan ini dapat masuk dan memperluas pengaruhnya. Mereka sudah siap sejak lama, bukan ketidakmampuanku yang aku kalah dari mereka. Pada saat ini, Fang Yuan masih manusia selama kehidupan sebelumnya, mati-matian hidup di tingkat bawah Gu Masters, tertahan oleh ingatan dan pengalamannya di bumi. Hanya setelah waktu yang lama dia melepaskan diri dari keterbatasan dan belenggu mentalitas seperti itu. Terkadang, keuntungan menjadi transmigrator juga bisa menjadi kerugian. Hal ini menyebabkan informasinya menyimpang dari apa yang terjadi dalam kenyataan. Misalnya, seperti Starry Sky Grotto Heaven. Zombie abadi Star Constellation adalah zombie abadi anak bintang 7. Apa yang diketahui Fang Yuan di kehidupan sebelumnya adalah bahwa zombie abadi konstelasi bintang ini adalah orang yang beruntung yang telah mendapatkan manfaat paling banyak di dalam dunia fragmen surga gua langit berbintang. Tapi kenyataannya, dia adalah pemilik Starry Sky Grotto Heaven. Alasan mengapa dia menyebut dirinya zombie abadi Star Constellation kemungkinan besar karena alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable muncul di dalam surga guanya. Hal ini mengakibatkan anak bintang 7 mendapatkan beberapa akumulasi Star Constellation Immortal Venerable. Masalah tentang anak bintang 7 inilah yang awalnya terjadi. Tapi Feng Jin Huang memahami penggunaan sebenarnya dari sayap impian Immortal Gu jauh lebih awal daripada kehidupan saya sebelumnya. Apakah ini efek dari aku merebut tanah yang diberkati Hu Immortal darinya? Pikir Fang Yuan. Setelah Feng Jin Huang mengetahui tentang efek sebenarnya dari sayap impian Gu abadi, rumah afinitas roh pasti akan diperingatkan. Dan ini pada gilirannya akan mempengaruhi 9 sekte kuno besar lainnya juga. Dan dari 9 sekte lainnya, seluruh benua tengah akan terpengaruh, tidak ada tembok di dunia ini yang dapat menghalangi semua angin. Dengan cara ini, kecepatan orang-orang di dunia ini belajar tentang alam mimpi akan sangat didorong ke depan oleh saya.
Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasakan urgensi yang kuat. Alam mimpi adalah bidang yang sama sekali baru, berbahaya dan kompleks, meskipun hanya ada satu jenis sumber daya di dalamnya, mereka sangat menguntungkan. Fang Yuan tidak akan melakukan kesalahan yang sama dari kehidupan sebelumnya 2 kali. Namun, dalam situasi saat ini, alam mimpi tidak akan muncul dalam skala besar. Alam mimpi yang telah muncul dapat dijelajahi menggunakan jalan mimpi Vanagu. Alam mimpi yang belum muncul hanya dapat dieksplorasi dengan menggunakan jalur mimpi Immortal Gu. Fang Yuan sangat menyadari nilai jalur mimpi Immortal Gu. Tapi saat ini, dengan peri Bai Qing dan Feng Jiuge di sekitar, meskipun sayap impian Immortal Gu ada di tangan Feng Jinhuang, seorang manusia, tidak ada yang berani menargetkannya. Perjalanan mimpi berada di tangan Gu Immortal Dataran Utara, Lady Poison Scorpion, dia tertidur di tanah yang diberkati Zidu, dan merupakan Gu Immortal pertama yang menggunakan Dream Travel untuk menjelajahi alam mimpi. Di masa depan, dia menggunakan identitas seorang pembudidaya tunggal untuk menjadi penguasa ketiga dari alam mimpi. Lady Poison Scorpion adalah Gu Immortal peringkat 7, kekuatan pertempurannya bahkan lebih besar dari Hei Cheng, dan pertahanan tanah yang diberkatinya seperti benteng besi, tidak mudah untuk menargetkannya juga. Adapun jalur mimpi lainnya Immortal Gu, mereka belum diciptakan atau belum muncul, asal-usul mereka tidak diketahui. Fang Yuan memikirkannya sebentar, dia menggunakan esensi purbanya dan menghapus detail pada surat yang mengirim burung hijau Gu, menggunakan pikirannya untuk mengisinya dengan kata-katanya sendiri. Dia menyetujui tantangan Feng Jinhuang, untuk mengadakan kompetisi selama konvensi jalur penyempurnaan. Feng Jinhuang memiliki sayap impian Gu abadi, dia memiliki kepercayaan diri. Tapi pencapaian jalur penyempurnaan saya telah meningkat dari tingkat master ke tingkat kuasi grandmaster, mengapa saya takut pada junior ini? Fang Yuan mendengus dalam hatinya. Menyimpulkan resep Gu abadi untuk roh tanah Langya adalah kesempatan, itu memungkinkan alam jalur penyempurnaannya mencapai terobosan baru-baru ini. Konvensi jalur penyempurnaan, ini menyangkut warisan infalibel, acara yang begitu besar, bahkan jika Feng Jinhuang tidak menantang saya akan pergi ke sana untuk mendapatkan bagian dari hadiah. Namun, bergabung dengan konvensi jalur penyempurnaan akan mengharuskan saya untuk menyiapkan materi penyempurnaan Gu saya sendiri. Jika saya ingin mendapatkan keuntungan, saya harus mulai mengumpulkan bahan sekarang. Fang Yuan memiliki pengalaman berpartisipasi dalam konvensi jalur penyempurnaan dari kehidupan sebelumnya. Untuk mendapatkan peringkat yang baik, dia perlu menyiapkan sejumlah besar bahan, senilai setidaknya 500 batu esensi abadi. Seorang istri yang pintar tidak dapat memasak tanpa nasi, bahkan resep Gu terbaik pun tidak dapat dilanjutkan tanpa bahan yang relevan. Selain itu, saya harus menghadiri lelang besar yang diselenggarakan Qin Bai Sheng dengan perilisan juga. Menurut informasi terbaru, lelang ini akan memiliki segmen untuk menukar Immortal Gu. Immortal Gu tidak bisa dibeli, umumnya, mereka hanya bisa ditukar. Ketika Gu Immortals mendapatkan Immortal Gu, mereka mungkin tidak sesuai dengan jalan mereka sendiri. Pada saat ini, mereka akan menjalani pertukaran dengan Gu Immortal lainnya, untuk mendapatkan Gu abadi yang cocok untuk diri mereka sendiri, untuk menampilkan efek yang lebih besar saat digunakan. Sama seperti jejak gelombang duniawi Fang Yuan Immortal Gu, ini adalah jalur air Immortal Gu, efeknya jauh lebih lemah ketika Fang Yuan menggunakannya dibandingkan dengan jalur air Gu Immortal. Ini karena jejak gelombang duniawi Immortal Gu memiliki hukum jalur air, sementara itu, Fang Yuan adalah jalur kekuatan Gu Immortal, tubuhnya dipenuhi dengan tanda dao jalur kekuatan dan jalur air saling mengganggu, mengurangi kemampuan normal Gu abadi ini. Selama 5 wilayah perang kacau di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, karena pertempuran adalah hal biasa, sesi pertukaran Gu ini menjadi jauh lebih sering juga. Tapi sekarang masih jauh dari perang. Lelang besar di dataran utara ini mungkin akan menjadi satu-satunya peluang pertukaran Gu abadi skala besar selama 200 tahun ke depan. Fang Yuan secara alami harus memanfaatkannya. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan warisan jalan keberuntungan. Konvensi jalur lelang dan pemurnian, keduanya membutuhkan batu esensi abadi dalam jumlah besar. Saya hanya memiliki 200 batu esensi abadi pada saya sekarang, saya hampir tidak bisa bergabung dalam salah satu acara besar.
Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan ide roh tanah Langya untuk menjual tanah yang diberkati dari Gu Immortals. Bahkan dengan penjualan nyali Gu, itu terlalu singkat dari jangka waktu itu, Fang Yuan belum mengumpulkan cukup batu esensi abadi. Selain itu, dia telah menyempurnakan Gu dan meredam sayap kelelawarnya. Semua biaya ini menyebabkan akumulasi kekayaannya menjadi sangat lambat. Lelang dan konvensi jalur penyempurnaan adalah dua acara besar, mereka akan diadakan satu demi satu. Yang pertama sudah dekat dengan tikungan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan sejumlah besar batu esensi abadi sekarang adalah melalui tanah yang diberkati Gu Immortals di kepemilikan roh tanah Langya. Sayang sekali bukaan abadiku sudah mati, aku tidak bisa menelan tanah berkah lainnya. Jika tidak, orang pertama yang membeli tanah yang diberkati adalah saya. Fang Yuan menghela nafas dalam benaknya. Bukaan abadi adalah dunia kecil, mereka bisa menelan satu sama lain, tetapi ada persyaratan. Pertama, lubang mati tidak dapat menelan bukaan, mereka hanya bisa rusak terus-menerus sampai menghilang sepenuhnya. Kedua, aperture abadi yang lebih kecil tidak bisa menelan yang lebih besar. Terakhir, untuk menelan tanah yang diberkati peringkat 6, seseorang membutuhkan alam pencapaian master, untuk menggabungkan dua dunia yang berbeda bersama-sama tanpa masalah. Untuk melahap tanah yang diberkati peringkat 7, diperlukan ranah pencapaian Grandmaster. Untuk menelan surga gua peringkat 8, diperlukan alam Grandmaster Agung. Artinya, jika Fang Yuan ingin menelan lubang abadi, dia pertama-tama harus hidup kembali, membuat tanahnya yang diberkati mendapatkan kembali kekuatan hidup. Kedua, dia hanya bisa melahap jalan kekuatan, jalur pemurnian, jalur perbudakan, dan tanah yang diberkati jalur transformasi. Meskipun jalur kekuatan dan jalur darah berada di alam pencapaian Grandmaster, dia hanya peringkat 6 dan hanya bisa melahap tanah berkah peringkat 6. Tetapi bahkan dengan keterbatasan seperti itu, Gu Immortals tidak pernah ragu-ragu terhadap tanah yang diberkati yang bisa mereka telan. Bukaan abadi adalah dasar dan fondasi dari kultivasi Gu Immortal, menelan tanah yang diberkati seperti mengambil fondasi orang lain, itu menyebabkan tingkat kultivasi seseorang sendiri melonjak dengan sangat cepat. Selama seseorang adalah Gu Immortal, mereka akan tahu nilai tanah yang diberkati. Mengenai pelelangan tanah yang diberkati, itu pasti akan memicu badai besar selama pelelangan. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan menyempurnakan kekuatan kelompok Gu dan keluarga kecil Qi Gu, sambil menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk mencoba dan meningkatkan pembunuh jalur transformasi memindahkan wajah yang tidak dikenal. Pada saat yang sama, dia masih terus menjual mayat binatang buas yang sunyi di surga kuning harta karun. Setengah bulan telah berlalu di tanah yang diberkati Hu Immortal, satu-satunya mayat peringkat 7 yang dimiliki Fang Yuan, babi hutan surgawi terbang angin astral, berhasil dijual. Fang Yuan memperoleh warisan jalan kebijaksanaan yang telah dia inginkan sejak lama. Pikiran jahat Gu. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan memegang Gu Fana peringkat 5 di tangannya dengan ekspresi yang kompleks. Gu pemikiran jahat ini disempurnakan olehnya menggunakan resep Gu dalam warisan jalan kebijaksanaan. Tubuhnya besar, seukuran wastafel, itu seperti laba-laba tetapi kedelapan kakinya seperti jarum, ujungnya sangat tajam. Di tubuh laba-laba, ada rambut berduri yang keras dan panjang. Jika bukan karena tubuh zombie abadi Fang Yuan, daging dan darah biasa akan berdarah saat menyentuh Gu ini. Fang Yuan menyuntikkan esensi purba, dan pikiran jahat muncul di benaknya satu demi satu. Pikiran jahat ini seperti gelembung dengan paku tajam di permukaan. Fang Yuan mencoba menggunakan pikiran jahat ini, saat mereka mulai bertabrakan satu sama lain secara instan. Adegan tabrakan mereka sangat aneh. Gelembung memiliki paku, mereka terhubung satu sama lain, sebelum hancur atau menyatu menjadi pikiran yang lebih besar setelah itu. Segera, pikiran jahat ini dikonsumsi. Fang Yuan membuka matanya, menunjukkan kegembiraan dalam tatapannya. Bahkan untuk jalur kebijaksanaan Gu Immortals, metode utama mereka untuk deduksi adalah dengan menggunakan pikiran. Ketika menggunakan pikiran jahat untuk merencanakan atau berkomplot melawan orang lain, efeknya akan jauh lebih besar. Dalam hal ini, satu pikiran jahat bisa setara dengan puluhan pikiran gembira, pikiran bintang, atau pikiran kosong.
Fang Yuan telah menggunakan kesenangan dalam air dan gunung immortal Gu untuk menciptakan sejumlah besar keinginan gembira di masa lalu untuk membantu pemikirannya. Itu adalah langkah yang salah. Meskipun wasiat terbuat dari pikiran, kegunaannya yang sebenarnya bukan untuk berpikir, tetapi untuk bertindak secara independen setelah berpisah dari tubuh utama. Gu Immortals membuat banyak surat wasiat yang berbeda, mengirim mereka ke surga kuning harta karun untuk menjual barang. Keinginan yang mulia abadi matahari raksasa ditinggalkan untuk mempertahankan gedung 88 yang sejati, ini adalah penggunaan kemauan yang sebenarnya. Untuk membuat perbandingan, pikiran seperti golok, sedangkan wasiat seperti pedang. Ketika berpikir tentang cara memotong sayuran, seseorang jelas akan menggunakan golok, koki mana yang akan memilih untuk menggunakan pedang untuk itu. Profesi yang berbeda seperti dunia yang terpisah, jalan kebijaksanaan adalah jalan yang paling misterius. Fang Yuan tidak mengetahui hal ini di masa lalu, jadi dia menggunakan kemauan gembira untuk berpikir, efeknya tampak masuk akal, tetapi dia, pada kenyataannya, menghasilkan banyak pengeluaran, dia lebih baik menggunakan pikiran yang menyenangkan. Saya sekarang memiliki resep Gu dari pemikiran jahat Gu dan kehendak jahat Gu, saya dapat memproduksi secara massal dua Gu fana ini. Sebagai makhluk abadi, saya memiliki esensi purba yang tidak terbatas. Mengaktifkan sejumlah besar pikiran jahat akan menjadi nilai terbaik bagi saya. Menghabiskan esensi abadi anggur hijau untuk mengaktifkan kesenangan di air dan gunung immortal Gu terlalu mahal. Di masa lalu, Fang Yuan hanya memiliki sejumlah kecil jalan kebijaksanaan manusia Gu yang dimilikinya, kebanyakan dari mereka dibeli di harta karun surga kuning. Pikiran yang dihasilkan saat menggunakan Gu fana ini terlalu sedikit, dan jenisnya bervariasi, mereka tidak dapat menopang pengeluaran saat menyimpulkan resep Gu abadi. Dengan demikian, dia harus menggunakan kesenangan di air dan gunung immortal Gu. Tapi sekarang Fang Yuan memiliki resep Gu untuk jalan kebijaksanaan manusia Gu, rencana pertamanya adalah memproduksi massal Gu fana ini. Pikiran yang dihasilkan oleh satu Gu fana sedikit, tetapi dengan jumlah yang cukup, jumlah pikiran akan sangat signifikan. Mengaktifkan kesenangan di air dan gunung immortal Gu tidak hanya mahal, tetapi juga membuang-buang sumber daya yang berharga. Sangat disayangkan bahwa warisan jalan kebijaksanaan ini muncul sedikit terlambat. Saya sudah memasuki tahap selanjutnya dalam transaksi saya dengan roh tanah Langya. Jika ini muncul lebih awal, saya akan bisa menyelamatkan sejumlah besar esensi abadi anggur hijau. Setelah menyimpan esensi abadi anggur hijau, biaya saya akan turun. Keuntungan dari setiap kesepakatan akan meningkat dan itu pasti tidak akan menjadi 26 batu esensi abadi seperti sebelumnya. Fang Yuan memikirkan hal ini dan merasa sedikit menyesal. Dia tidak bisa menahannya, hidup seperti ini. Tidak semuanya akan terjadi pada waktu yang tepat yang Anda butuhkan, hidup tidak berjalan begitu mulus. Itu pasti mencakup ketidaksempurnaan, ketidakpuasan, dan peristiwa yang tidak tepat waktu. Seperti warisan jalan kebijaksanaan yang diperoleh Fang Yuan, itu tidak lengkap, cukup kurang. Secara keseluruhan, sudah menjadi hal yang sangat beruntung bahwa Fang Yuan bisa mendapatkan resep Gu yang fana dari pemikiran jahat Gu dan kehendak jahat Gu. Selain dua resep Gu ini, dia juga memperoleh gerakan pembunuh jalan kebijaksanaan, yang disebut menyimpan hati jahat. Gu Immortal yang menjual resep Gu tampaknya sangat membutuhkan mayat babi hutan surgawi yang terbang angin astral, dan sepertinya dia juga agak ketat dalam keuangan. Jika bukan karena itu, bahkan jika mayat binatang terpencil kuno bernilai beberapa ratus batu esensi abadi, dia tidak akan menjual warisan jalan kebijaksanaan. Bahkan jika warisan jalan kebijaksanaan ini belum lengkap, itu masih sangat langka di pasaran. Jadi, pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan tinggal di tanah yang diberkati Hu Immortal dengan damai dan pemikiran jahat yang halus Gu tanpa henti. Meskipun Gu berpikir jahat bukanlah Gu yang dapat dikonsumsi, itu masih Gu fana, ia memiliki batasan. Meskipun esensi purba saya tidak terbatas, jika saya mengaktifkannya terlalu sering, setelah beberapa saat, Gu pikiran jahat ini akan rusak. Dengan pemikiran itu, Fang Yuan tahu bahwa kebutuhannya akan pemikiran jahat Gu akan dijaga pada tingkat tertentu di masa depan. Tapi penyempurnaan Gu akan selalu memakan waktu lama. Semakin tinggi peringkat cacing Gu, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Gu Immortal sering menghabiskan beberapa dekade,
1 abad, atau bahkan berabad-abad untuk menyempurnakan satu gu abadi. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memutuskan untuk melakukan investasi besar dan membeli pria berbulu. Selama waktu ini, dia telah menjual lebih banyak badge nyali gu, setiap badge memberinya 48 batu esensi abadi keuntungan. Dia hanya menyimpan 50 batu esensi abadi, dia menghabiskan sisanya untuk membeli pria berbulu tanpa pengekangan. Hal ini menyebabkan harga pria berbulu di surga kuning harta karun melonjak untuk waktu yang singkat. Fang Yuan paling menginginkan pria berbulu di dalam tanah yang diberkati Langya. Pria berbulu ini tidak hanya terlatih dengan baik, kualitasnya juga jauh lebih baik daripada mereka yang berada di surga kuning harta karun, tetapi setelah dia bertanya kepada roh tanah Langya, dia ditolak dengan keras. Tidak hanya itu, roh tanah Langya memarahinya dengan keras dan mengatakan bahwa Fang Yuan bukan teman baik. Meskipun Fang Yuan dimarahi, dia senang. Roh Tanah Langya mengatakan dia tidak menjadi teman baik berarti bahwa Roh Tanah Langya sudah mengakuinya sebagai teman, meskipun persahabatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Roh Tanah Langya dan hubungan Raja Manusia Tinta Mo Tansang. Namun, persahabatan Roh Tanah Mo Tansang dan Langya belum dimulai di generasi ini, itu dimulai dengan mantan penguasa kota sejak lama di Kota Manusia Tinta. Setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya, Kota Manusia Tinta telah mempertahankan hubungan ini dengan Roh Tanah Langya secara diam-diam. Persahabatan ini telah terakumulasi dalam jumlah yang sangat besar dari waktu ke waktu. Roh Tanah Langya baru saja dilepaskan, dan telah memperoleh begitu banyak resep Immortal Gu yang telah selesai. Menurut temperamennya, dia pasti akan menyempurnakan Immortal Gu. Tetapi pemurnian Immortal Gu membutuhkan sumber daya yang sangat besar, bahkan tanah yang diberkati Langya yang kaya dan kaya tidak dapat menopang biaya seperti itu. Gu Immortals tidak dapat memasuki surga kuning harta karun secara fisik, setelah pelelangan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjualnya. Jika dia ingin menjual tanah yang diberkati Gu Immortals, maka baginya, itu adalah masalah mendesak juga. Fang Yuan tahu bahwa roh tanah Langya sudah cemas jauh di lubuk hatinya. Ketika dia kehilangan ketenangannya, dia akan menemukan Fang Yuan secara pribadi. Koneksi roh tanah Langya terlalu dangkal, dia hanya memiliki Mo Tansang. Tapi Mo Tansang memiliki kota manusia tinta untuk dijaga, dan dia adalah manusia varian, dia memiliki banyak pengekangan, bagaimana dia bisa tampil secara pribadi untuk menjual tanah yang diberkati Gu Immortals ini? Status manusia varian lebih rendah dari manusia normal. Hal yang sama berlaku untuk varian manusia Gu Immortals. Melihat varian manusia Gu Immortal menjual Gu Immortal manusia, itu akan memicu permusuhan Gu Immortal manusia melawan musuh bersama. Artinya, selain menemukan Fang Yuan, roh tanah Langya tidak memiliki kandidat lain. Ini benar-benar bukan salahnya, lagi pula, roh tanah tidak bisa meninggalkan tanah yang diberkati. Selain itu, tanah yang diberkati Langya adalah tanah harta karun, dipenuhi dengan kekayaan dan akan menarik keserakahan orang, karena tanah yang diberkati dapat ditelan, itu adalah metode pelestarian diri roh tanah Langya untuk memiliki kontak minimal dengan Gu Immortals. Roh tanah Langya secara internal cemas, ini membuat Fang Yuan jauh lebih tidak cemas tentang hal itu. Selama 2 bulan berikutnya, Fang Yuan tinggal di tanah yang diberkati Hu Immortal, membangun sarang batu Fang Yuan lainnya, dan juga mengisi semua kamar di sarang batu dengan pria berbulu. Orang-orang berbulu ini cukup terampil dalam memurnikan Gu, mereka adalah barang berkualitas lebih tinggi di surga kuning harta karun. Budak pria berbulu kelas tinggi, meskipun Fang Yuan bisa membelinya, jumlahnya rendah. Ketika Fang Yuan membeli kelompok pria berbulu ini, dia tidak hanya perlu memperhatikan kualitasnya, tetapi juga memiliki jumlah yang cukup. Dengan sarang batu kedua, produksi ersak Gu akan meningkat, yang berarti produksi dan penjualan nyali Gu juga akan meningkat. Setiap kali Fang Yuan melakukan transaksi, dia akan mendapatkan lebih banyak batu esensi abadi. Tapi Fang Yuan tidak memerintahkan semua pria berbulu untuk menyempurnakan ersak Gu untuk saat ini. Sarang batu kedua dimaksudkan untuk menyempurnakan pikiran jahat Gu. Bersambung.